Saya punya banyak guru, di antara 3 guru yang saya sangat hormati. Ayah saya, yang kedua bapak rohani saya. Saya nggak pernah bayangin saya akan tinggalkan mereka. Saya menghormati mereka sampai detik ini. Sekalipun banyak hal yang berbeda dengan mereka, saya pastikan sekalipun saya berbeda, sampai hari ini saya angkat topi buat mereka. Saya melihat di dalam roh ada ketulusan yang luar biasa dari mereka. Tapi untuk orang-orang yang bagi saya cuma duit ujung-ujung pemberitaannya, saya akan tinggalkan dengan mudah. Saya nggak perlu mereka. Sungguh, saya berharap orang itu mendengar pemberitaan firman ini. Orang yang datang kepada saya mengatakan, Bu Vera, tenang-tenang aja, saya akan bagi persembahan peratak. Saya cicip saudara dengan orang seperti ini. Dia pikir saya melayani sungguh-sungguh karena uang terlalu kecil, saudara. Ada orang yang menawarkan jabatan. Kalau Bu Vera ikut pelayanan saya, tenang, Bu Vera akan dapat jabatan tertentu. Jadi saya nggak perlu waktu untuk tinggalkan orang itu. Itu merupakan satu konfirmasi yang saya tanya sama Yahweh. Yahweh, Engkau mengasihi saya. Saya percaya Engkau mengasihi saya. Jangan bawa saya untuk diajar dengan orang-orang seperti itu. Saya nggak butuh jabatan, saudara. Saya nggak butuh uang. Saya nggak butuh segala-galanya yang fana di dunia ini. Saya butuh ada orang yang mengajar saya tentang kebenaran firman-Nya. Kalau saya bertemu dengan orang itu, saya bilang sama Yahweh, saya akan jilat kakinya. Saya akan hormat dengan dia. Tapi di satu sisi saya berdoa, jangan pertemukan saya dengan orang-orang yang fana. Karena yang saya tuju, saya dapat melayani Engkau dengan lebih baik lagi. Saya belajar dari Petrus. Bagaimana Petrus menjadi orang yang gagal ketika dia hanya melihat Yesus bisa berjalan di atas air, bisa melakukan mukjizat. Oh, Yesus itu hebat, pribadi yang luar biasa. Tapi di mana Petrus waktu Yesus disalibkan? Dia menyangkal, saudara. Tapi puji Yahweh, orang seperti Petrus Yahweh pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Nya. Ini kabar baik buat saya dan saudara. Sekalipun Yahweh nggak mencari orang yang sempurna, Dia mencari orang yang mau disempurnakan. Ini kabar baik buat saya dan saudara. Yahweh mencari saya dan saudara bukan karena kita sempurna, tapi kalau kita mau disempurnakan, Dia tidak akan pernah berhenti menolong saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang terus akan disempurnakan. Mari datang kepada Yahweh. Orang yang mau disempurnakan itu bisa jatuh, bisa turun, bisa tergeletak, tapi nggak lama, saudara, dia akan bangkit. Kalau saya jingkrak-jingkrak, saya menari-nari waktu ibadah berlangsung, itu bukan karena saya nggak punya problem, saudara. Saya tahu, saya taruh problem saya di telapak kaki saya. Saya tinggalkan problem saya. Saya datang dengan hati yang mengasihi Dia. Dia melihat, saya bersyukur, Dia adalah Yahweh yang luar biasa. Ketika saya taruh problem saya di kaki saya buah hati saya menjumpai Dia. Saya menikmati hadirat yang luar biasa. Ada berapa banyak orang percaya? Ada berapa banyak orang percaya? Sekalipun Yesus berkata, mari letakkan bebanmu, aku akan menopang, mengangkat. Aku akan berjalan dengan sukacita. Tinggalkan kebodohan kita, saudara. Kita datang kepada Yahweh dan bersungguh-sungguh kepada Dia. Nanti kita akan melihat problem kita itu adalah merupakan vitamin yang akan mengokohkan kita, menguatkan kita. Di akhir pemberitaan pengajaran ini, saya mau katakan bagaimana kita belajar dari kesalahan Petrus, tidak menyangkal Yesus ketika dia mengalami penyaliban. Itu adalah anugerah. Saya mendapatkan anugerah itu. Berapa hari yang lalu kami
harus menghadiri khotbah. Sesungguhnya saya punya vocation itu sudah minus, saudara. Saya datang pada bos saya, manajer saya. Saya bilang, yang kesekian kali saya bilang, I know my vocation is already minus. Saya nyatakan kepada dia bahwa kasus pembobolan rumah saya beberapa waktu yang lalu mengharuskan saya mewakili anak saya untuk menghadiri pengadilan itu. Suami saya sebenarnya sudah dapat undangan, saudara. Tapi malamnya dapat undangan lagi, saya harus hadir untuk mewakili anak saya. Saudara tahu apa yang Yahweh letakkan dalam hati saya. Dampingi suamimu dan anakmu untuk melakukan keputusan yang benar. Saudara tahu keputusan apa yang benar menurut Yahweh. Waktu saya datang, ya, sebelumnya waktu saya terima undangan itu, saudara, saya berdoa, Yahweh, aku mau apa yang kau mau lakukan di dalam hidupku, itu yang menjadi bagian kehidupanku dan keluargaku. Apa yang harus kami lakukan? Berikan aku hikmat, berikan aku marifat. Dan Yahweh membuat saya ngantuk sekali, saudara. Habis baca firman saya tidur, jam 7 sudah tidur, saudara. Besok pagi saya datang ke manajer saya dengan kemurahan Yahweh, dia memberikan saya izin, tapi saya harus make up time, saudara. Saya datang ke pengadilan. Saya pengen lihat orang yang membobol rumah kami itu seperti apa. Tapi saya boleh katakan, saya bersaksi di hadapan Roh Kudusnya, saya tidak memiliki kebencian sedikit pun, saudara. Saya ingin menangis, saya ingin menangis, saya ingin menangis. Ada keharuan dan belas kasihan yang luar biasa yang dia curahkan dalam hidup saya dan roh saya. Jadi ketika saya melihat orang itu, ada belas kasihan yang luar biasa. Dan saya bisa merasakan bagaimana ketika Yesus disalib, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya bisa merasakan hal itu, saudara. Saya menangis, saya terharu. Bapa, betapa ajaibnya Engkau. Jangankan aku membenci, Engkau memberikan aku kasih yang luar biasa. Sehingga saudara tahu ketika jaksanya bertanya masuk ke sebuah ruangan, ya, jaksanya mau tanya, kamu bisa memaafkan dia? Saya bilang, of course I can forgive her. Dan saya malah bertanya, can I hug you? Saya memeluk dia, saya berkata, God loves you. Yahweh loves you. Don't do anymore like this. Dia menangis, saudara. Dia menangis. Saudara, apa yang Petrus rasakan sampai dia menyangkal Yesus? Karena Petrus takut. Kalau dia bersaksi bahwa dia menyangkal Yesus, dia akan masuk dan ikut seperti apa yang Yesus alami. Mengapa dia takut? Karena dia mengambil sikap yang salah. Yesus disalib, dia ambil pedang dan dia menyakiti orang lain. Jika itu sikap yang kita ambil, kita akan takut berhadapan dengan orang lain. Tapi jika sikap yang benar yang Yesus inginkan kita lakukan, kita tidak akan pernah takut berhadapan dengan siapapun. Itu sebabnya, saudara, jika ada orang mempertanyakan iman kita, jika ada orang memusuhi kita, jika ada orang membenci kita, kita tidak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita wajib membalas yang jahat dengan yang baik. Sampai akhirnya ketika dia mempertanyakan iman kita, kita tidak punya ketakutan sama sekali. Bahkan kita akan berani dengan penuh kerendahan hati dan keberanian luar biasa mengatakan, ya benar, dia Tuhan yang aku sembah. Dia sahabat yang terbaik di antara semua sahabat. Baginya saya hidup dan mengasihi. Baginya saya hidup dan melakukan segala perkara. Saudara, mari belajar pengajaran ini. Supaya kita tidak menyangkal Yesus, kita tidak menyangkal Yahweh kita yang luar biasa. Mari kita bergaul dengan firman
bergaul dengan dia, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita dapat merasakan bahwa dia yang memimpin hidup kita. Dia akan bertanggung jawab akan hidup kita. Kita tidak perlu malu untuk menyatakan dia sahabat saya. Dia pribadi yang saya beritakan. Dia pribadi yang saya sampaikan kepada semua orang. Dia pribadi yang telah memimpin kehidupan saya. Dia pribadi yang telah menjadikan saya sedemikian rupa. Itu sebabnya kita tidak perlu malu untuk menyatakan, aku ada sebagaimana aku ada, karena dia segala-galanya dalam hidupku. Haleluya. Saudara, mari ambil bagian. Mari ambil bagian untuk tidak pernah malu memberitakan kebenaran firman-Nya. Mari ambil bagian untuk bersaksi bagaimana dia mengasihi kita. Mari ambil bagian untuk bersaksi kepada dunia ini bagaimana dia merubah hidup kita, menjadikan kita bermakna, menjadikan kita berharga, menjadikan kita mampu mengasihi orang lain, menjadikan kita mampu untuk menerima orang lain sebagaimana mereka ada. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Bapa, terima kasih untuk perkara besar yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk segala hal yang Kau percayakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau memanggil kami. Kami bersyukur Engkau membentuk kami. Kami bersyukur Engkau mengizinkan segala perkara boleh terjadi dalam hidup kami. Namun satu hal yang Kau menyatakan, Kau terus bekerja, terus membentuk hidup kami semakin indah dan semakin indah di hadapan-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk setiap kami yang boleh mendengar pemberitaan firman ini. Engkau mengasihi kami, Engkau membentuk kami. Pada hari yang kami mengambil keputusan, kami percaya siap untuk dibentuk dan diarahkan. Kalau nyatanya kami berjalan terus dan tidak pernah mundur, kami tahu itu anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Kau mengajar kami untuk mengambil hal yang baik dari Petrus. Engkau menolong kami juga untuk melihat hal yang tidak baik dalam diri kehidupan Petrus. Kami boleh belajar. Pada akhirnya kami tidak menyangkal Engkau. Pada akhirnya kami mau belajar tetap setia akan Engkau. Sesungguhnya itu bukan kekuatan kami, melainkan itu anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Engkau menolong kami, membuka hidup kami, membuka roh kami, terus dipakai menjadi saluran kebenaran firman-Mu. Dan semakin banyak orang boleh melihat untuk menjadi percaya kepada Engkau, menjadi murid-murid-Mu, menjadi pengikut-pengikut-Mu, dan satu keuntungan yang terbesar di sepanjang kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap umat yang Kau kasihi. Jika pada hari ini mereka menemukan satu kebingungan, mengambil keputusan lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Engkau, kami berdoa di dalam nama Yesus Mesias. Dan anugerah-Mu turun, pengurapan-Mu turun di setiap mereka. Jadikan mereka kepala dan bukan ekor, terus naik dan bukan turun, memandang hanya kepadamu, semakin bersuka cita untuk mengiring Engkau, sekalipun pada saat-saat tertentu, karena keputusan mereka harus menerima hal yang tidak menyenangkan dalam hidup mereka. Kami percaya Kau Bapa yang maha baik, Kau Bapa yang luar biasa. Kau hanya memberikan yang terbaik bagi anak-anak yang Kau kasih dan mengasihi Engkau. Terpujilah Kau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan, kerajaan-Mu datang di bumi seperti di surga. Di dalam nama Yesus Mesias, menaikkan segala pujian dan hormat, dikembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Kau Yahweh yang hidup. Kau adalah pribadi yang menyatakan aku adalah aku dan tidak ada yang lain. Kaulah juru selamat kami. Engkaulah pribadi yang segala-galanya dalam hidup kami. Terpujilah Kau Bapa di dalam nama Yesus Mesias, yang adalah Engkau sendiri yang Yahweh Maha Pencipta. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.